Federasi Sepak Bola Arab Saudi kaget setengah mati usai Martin Paes bisa membela timnas Indonesia versus Arab Saudi. Para supporter Indonesia berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Siap berikan dukungan penuh untuk skuad Garuda. Media Arab Saudi sorot 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia dan sebut Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena pemain Belanda. Kehadiran timnas Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut oleh media Arab Saudi karena adanya pemain-pemain naturalisasi kelahiran Belanda. Sejak gelombang naturalisasi dilakukan oleh PSSI yang utamanya adalah pemain-pemain kelahiran Belanda, performa Indonesia meningkat. Itu mengapa Indonesia lolos ke fase ketiga. Sama seperti di fase kedua, di fase ketiga ini pemain-pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda disebut sebagai kunci utama kemenangan timnas Indonesia. Peluang Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 90 tahun bergantung pada rombongan pemain kelahiran Belanda, tulis Aryadiah dalam pemberitaannya. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Tom Haye sebagai gelandang. Haye dianggap punya peran besar membuat permainan Indonesia lebih hidup dan lebih berbahaya. Satu gol Haye ke gawang Filipina menunjukkan kualitasnya. Pemain yang belum memiliki klub ini diyakini akan menjadi pembeda dalam laga di Stadion King Abdullah Sport City pada malam hari ini, Kamis 5 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pembuka grup C ini Indonesia berkekuatan 25 pemain. Sejatinya ada satu pemain lagi yakni Justin Hapner, tetapi pemain Wolves ini harus absen. Hapner tak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Kendati begitu, ada pemain keturunan lainnya yang akan membela timnas Indonesia, yakni Sandy Wallace, Jay Ijaz Saidi Patinama, Calvin Verdong, Tom Haye, Nathan Cho, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ragnar Orat Mangun, dan juga Martin Paes. Nama terakhir yakni Martin Paes yang sebelumnya dikabarkan tidak bisa membela timnas Indonesia karena terlambat didaftarkan, namun kini FIFA dan juga PSSI serta AFC telah resmi mengumumkan bahwa Martin Paes bisa membela timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada malam hari ini. Hal itu tentu membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi kaget setengah mati. Pasalnya Martin Paes adalah pemain keturunan yang memiliki kualitas dan juga performa yang sangat luar biasa ketika berkancah di Liga Eropa dan juga di Liga Amerika. Sementara itu, rombongan para supporter Indonesia telah berdatangan dan berbondong-bondong ke Arab Saudi untuk menyaksikan dan mendukung langsung perjuangan timnas Indonesia, dan mereka juga akan melakukan ibadah umroh. Pasalnya WNI yang akan hadir langsung di King Abdullah Sport City bakal sangat ramai. Bukan cuma WNI di Arab Saudi, tetapi juga dari negara lain. Di antaranya GCC, Garuda Indonesia. GCC merupakan kepanjangan dari Gulf Cooperation Council atau Perkumpulan Supporter Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain sampai Kuwait. Dadan Juwarsa selaku koordinator Garuda Qatar menceritakan puluhan ribu WNI dari negara tuan rumah Piala Dunia 2022 bakal terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak asuh Sintayong tersebut. Puluhan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoy lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam, ucap Dadan Juwarsa. Akhirnya kita menggunakan pesawat. Penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out. Tambah sembari mengatakan harga tiket hanya sekitar Rp65.000. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjuk Jay Ijaz sebagai kapten timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada malam hari ini. Mendapatkan kepercayaan itu, Jay Ijaz memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi. Jay Ijaz pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Sintayong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan pada malam hari ini, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka. Tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola.
Jadi apapun bisa terjadi, seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, ucap Jay Ijes dalam konferensi pers. Pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Grand Falcon, julukan Arab Saudi. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya, ucap Jay Ijes. Kini menarik menantikan laga seru, laga sengit, laga panas antara timnas Indonesia versus Arab Saudi yang akan berlangsung pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan, nonton, dan doakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.